Masyarakat, mari kita lanjutkan proses perjalanan kita dalam memperdalam, deepening, dan broadening, memperluas wawasan kita tentang apa yang sebenarnya terjadi apa dalam dialog peradaban itu. Karena kita dengan segala macam perkembangan terakhir ini, dengan perang tarif, lalu show of force daripada senjata-senjata apa peralatan senjata perang, ya toh? Pada akhirnya kan hidup ini adalah sebuah jejaring gitu. Apa artinya? Semuanya kait mengkait seperti dikatakan oleh Geoff Capra tuh. Karena itu kalau kamu tidak ada, saya juga nggak ada. Ya. Nah, karena itu kita coba melacak apa yang terjadi di India dan setelah itu bertemu dengan Tiongkok gitu ya. Di India ada dua ide besar, dimulai dengan Hindu, lalu berkembang menjadi Buddha. Ya, toh? Dalam konsep Hindu, dalam kisah Ramayana, Sri Rama, Sita, Dewi Sita, dan Rahwana atau Dasamuka itu sebenarnya konflik yang terjadi di dalam diri saya itu. Dan karena itu posisi saya menjadi penting itu. Kita harus bisa mengatasi split dari perpecahan kepribadian kita. Itu yang diajarkan oleh cerita Ramayana. Toh. Nah, oleh Siddhartha Gautama, seorang pangeran yang diproyeksikan oleh orang tuanya untuk menggantikan, meneruskan kerajaan dia, Mambalelo itu, ya, saya nggak mau. Karena ada masalah yang lebih besar itu, yaitu manusia mengapa kok menjadi tua, sakit, dan mati, harus menderita itu. Lalu apa sebenarnya sangkan paraning dumadi itu? Kalau harus demikian, nyatanya itu. Ya. Dan lalu dia balelo dan mengatakan saya mau beresin ini dulu. Nanti kalau saya sudah beres, saya akan balik dan saya jelaskan apa yang apa eh, penemuan saya. Nah, nanti kita pikir bagaimana apakah mau terus menjadi raja, melanjutkan kerajaan, atau lalu menjadi orang yang bisa menerangi masalah dunia ini, kehidupan dalam dunia ini, toh, sehingga bisa membebaskan dari menjadi tua, sakit, dan mati itu. Nah, ini penting untuk di saat kita menghadapi perkembangan di Indonesia, tanah air kita ini, akhir-akhir ini. Kalau saya lihat bahwa dengan pemilihan umum yang terkini diadakan pada 2024 itu, hasilnya terus diper, apa, diperdebatkan. Dan perdebatan itu sudah mengarah kepada pemilu 29 dan lalu 34. Jadi Lao mengatakan atau Buddha juga mengatakan masa lalu sudah bukan kenyataan. Masa depan
juga tidak ada. Dulu ada itu. Karena itu kalau kita berisik, gaduh, memperhatikan masa lalu dan masa depan, itu sama aja membicarakan sesuatu yang nggak nyata. Tuh. Nah, lalu mereka semua bertemu itu. Antara yang dari India dengan yang dari Tiongkok ini. Nah, ini yang dari India, Siddhartha Gautama, yang berpendapat bahwa semua itu berubah. Karena itu tidak ada yang tetap. Anika dan Ananta semua berubah. Aku pun berubah. Gitu. Nah, ini Lao Tzu yang sedikit lebih senior berpendapat bahwa apa ada sesuatu yang disebut tahu yang menggerakkan semua ini yang tidak bisa disebut dengan kata-kata. Kalau ada yang mengklaim bahwa dia ngerti, bisa menjelaskan, maka hasilnya pasti tidak sempurna itu, belum sempurna. Karena itu bukan salah sama sekali, tapi tidak sempurna. Karena itu ketika dia membuat melukis lingkaran, membuat kaligrafi lingkaran, selalu ada gap. Itu mau menjelaskan bahwa manusia harus belajar seumur hidup ya untuk terus mencari kebenaran gitu. Dan itu pun tidak pernah bisa mengatakan saya sudah ketemukan itu dalam hidup saat ini. Gitu. Dia mengatakan begitu ini Lao Tzu. Ya. Nah, bagaimana sekarang dengan yang di sini Konfusius itu? Konfusius mengatakan bahwa apa aku itu manusia itu adalah makhluk sosial itu. Karena itu ketika dia menulis huruf kemanusiaan itu selalu manusia ditambah angka 2. Artinya apa? Kalau aku tidak ada, kamu juga tidak ada. Ya, toh? Ya, saya ada karena kamu ada. Kalau you bisa mengklaim, berani mengklaim kamu seorang guru, kamu mesti punya murid. Kalau nggak punya murid ya, ya apa bisa kamu disebut guru? Demikian pula seorang murid. Katanya murid, iya sama gurumu siapa? Saya enggak, saya otodidak belajar sendiri. Itu juga kagak benar tuh. Jadi aku ada karena kamu ada. Humanisme itu, Zen itu adalah manusia dan angka 2 itu. Artinya apa? Kalau saya mau maju, ya majukan orang lain. Kalau saya mau tegak, ya tegakkan orang lain. Jadi konsep dari pada kurang lebih garis besarnya. Nanti kita bisa bahas lebih detail antara tiga orang bijak ini. Nah, ketika ketemu dengan budaya Tionghoa yang sangat piawai mengungkapkan itu dalam bentuk syair atau lukisan, nah dia melukis ini nih. Ini gentong, ini isinya anggur ya. Nah, lalu di sini ada syair ya. Anggur yang sama pun terasa berbeda oleh tiga orang bijak ini. Orang bijak ini ya, yang sering
kita semua jadikan rujukan untuk ada sesuatu masalah tuh merujuk kepada siapa? Ya orang-orang bijak ini. Lalu ini dipentokkan sama budaya apa oleh kaligrafer dan pelukis ini. Ya ini loh yang yuk kerjakan itu baru sampai apa nanti akan menghadapi ke sini. Nah, kalau di sebelahnya ini ada durian, pohon yang kulitnya runcing-runcing begini, sehingga orang merasa takut, ah ini apa ini buah apa? Runcing-runcing begitu, ah udah saya lebih baik jauh aja. Nah, lalu, i- nah ini bagus, ini rasanya enak. Kata siapa? Jari Nesi ini enak. Kata buku literatur enak. Gitu. Tapi dengan bantuan jari ini kata orang dan buku ini, apakah Anda lalu sudah tahu rasa durian ini? Kan tidak bisa. Nah, satu-satunya jalan perjalanan ribuan li dimulai dengan langkah pertama ya Anda buka. Dan setelah Anda buka ya Pak, cium tuh wanginya atau apa tuh. Nah, wanginya bagaimana? Lalu Anda cicipi itu. Dan lalu Anda merasa betul-betul enak. Nah, tapi pengalaman Anda ini kalau Anda ceritakan kepada orang yang sama sekali belum melihat atau hanya melihat dari gambar, ada buah yang begini, maka sampai apa mulut Anda kecapean sehingga bisa membuka lagi, ya toh? Karena menjelaskan itu Anda nggak akan bisa apa menuntaskan apa informasi Anda dimengerti sepenuhnya oleh pendengar Anda. Ya toh? Nah, kalau Anda ceritakan pada orang-orang yang sama-sama penggemar durian ini, kita anggap penggemar durian, akhirnya Anda akan sampai pada sepakat untuk tidak sepakat itu. Tapi bukan mutung, sepakat untuk tidak sepakat, tapi terus menjadi as open-ended journey of dialogue of civilization itu ya. Nah, karena itulah maka dalam kearifan timur itu ada suatu kitab yang ada di Muara Jambi itu ketika Biksu Tang dari Tiongkok dalam cerita Kerasakti Sun Gokong perjalanan Seiyu ya jalan barat untuk mencari mengambil kitab suci ada satu quotation daripada ucapan Biksu Tang itu mengatakan bahwa yang tahu tidak mau bicara yang bicara tidak tahu ya. Oke kita akhirin dulu di sini nanti kita lanjutkan lagi dalam pertemuan berikutnya sampai jumpa lagi ya